Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Irsyad dan mitra muslim yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa perubahan zaman yang begitu dahsyat. Betapa perubahan sistem sosial yang begitu cepat. Dan betapa cepatnya pula perubahan moral manusia ini. Kita dengan adanya informasi, teknologi informasi, mendengar ibu-ibu membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, pembunuhan berencana dan lain sebagainya. Itu terjadi di negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam. Selain daripada itu, kemiskinan, kebodohan, ya, dan segala macam tindakan maksiat begitu canggihnya terjadi di lingkungan kita. Ini semuanya adalah sebuah masalah besar, dan kita adalah manusia-manusia yang berada di dalam masyarakat yang seperti itu. Para pakar mengatakan bahwa masyarakat kita ini sedang sakit. Masyarakat kita ini sedang mengalami gangguan jiwa. Orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan masalah agama. Ulama dilecehkan. Ya. Di sekolah sudah terjadi dekadensi moral yang luar biasa. Narkoba sudah masuk ke sekolah-sekolah. Ini seperti apa tawaran Islam? Seperti apa sebenarnya Islam yang seharusnya? Kalau orang mengatakan bahwa ini adalah hasil dari orang-orang yang beragama Islam, itu satu kesalahan besar. Bangsa ini rusak bukan karena Islam, tetapi karena jauh dari Islam. Bangsa ini sakit bukan karena mereka menjalankan agama Islam, karena mereka justru jauh dari menjalankan syariat Islam. Saya ingin kembali kepada cerita zaman Rasulullah SAW. Kita pada petang dan sore hari ini akan berbicara mengenai generasi Rabbani. Ini sebuah cerita yang terjadi kemudian menyebabkan sebuah ayat turun kepada Rasulullah. Suatu ketika orang-orang Nasrani mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, innama turidu an na'budaka wa na'khuduka ilahan." Ya Muhammad, kayaknya kamu ini ingin bahwa kami ini menjadikan kamu Tuhan. Ya. Sebagaimana orang Nasrani menjadikan Isa sebagai sembahannya, atau menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kepala daripada orang Nasrani Najran itu kemudian menambahkan, "Benarkah ya Muhammad apa yang engkau inginkan seperti begitu?" "Na'udzubillahi min dzalik," kata Rasulullah. "Tidak mungkin saya disuruh untuk melakukan itu, dan saya tidak diutus untuk itu." Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, "Maka li basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li." Tidak wajar seorang manusia yang oleh Allah diberi kitab dengan hikmah dan nubuwah kemudian menyuruh orang-orang itu menyembahnya. "Jadilah kamu hamba-hambaku." Walakin, lanjutan daripada ayat ini, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kamu rabbaniyin. Nah, kita akan jelaskan apa arti rabbaniyin. Jadilah kamu orang-orang rabbaniyin yang membaca kitab dan mempelajarinya. Kamu ini siapa? Kamu ini adalah umat Islam.
Tetapi mungkinkah seluruh umat Islam mempelajari kitab dan menjadi orang rabbaniyin? Tidak mungkin. Ada orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang alim soleh, dan ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang talibul ilmi, dan orang-orang awam. Ada orang-orang khawas, ada orang-orang awam. Kisah ini menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya menjadi desain dari masyarakat Islam ataupun konsep masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang disebut dengan rabbaniyin tadi. Orang-orang yang seperti apa rabbaniyin itu? Pertama adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Orang-orang yang mengenal Tuhannya dan mentaati Tuhannya. Mengenal Tuhan bukan sederhana. Orang yang mengenal itu pasti mencintai. Dan orang yang mengenal Tuhan pasti mencintai Tuhan. Pernah suatu ketika orang-orang Badui mendatangi Rasulullah. Orang-orang ini berkata dengan jujur dan membuka jati dirinya, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa berpuasa Senin Kemis, apalagi puasa Daud. Terus, saya tidak bisa tahajud karena lemah. Terus, saya juga bisa sedekah karena saya miskin. Terus, apa yang bisa Anda lakukan?" Badui ini kemudian menjawab, "Ana uhibbullah wa rasulahu." Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jawab Rasulullah apa? "Anta ma'aman ahbabta." Kamu sudah bersama yang engkau cintai. Tidak tahajud, tidak puasa Senin Kemis, ya, tidak kaya, zakatnya banyak, tetapi sudah bersama Allah dan Rasulnya. Tetapi cinta kepada Allah di sini bukan sembarang cinta. Kenal kepada Allah bukan sembarang kenal. Mengenal Allah adalah mencintai. Orang yang mencintai itu tahu apa yang dibenci oleh yang dicintainya, dan tahu yang disukai oleh apa yang dia cintainya. Tahu apa yang tidak disukai Allah, dan tahu apa yang dicintai oleh Allah. Berarti orang ini makomnya tinggi sekali. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang-orang yang berakhlak mulia itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang sholatnya banyak. Sebab orang yang sholatnya banyak belum tentu akhlaknya baik. Karena ada wawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang penting bukan sholatnya, tetapi sholat penting. Tetapi apa yang dia lakukan setelah dia berkali-kali menjalankan sholat di dalam kehidupan seharinya. Itulah yang namanya mengenal dan mencintai Allah. Itu adalah ciri pertama dari orang yang disebut dengan Rabbani. Yang kedua adalah orang yang memelihara dan menguasai ilmu dan menjaga kesalehan. Islam itu adalah ilmu, dan dia harus dijalankan dengan ilmu. Sampai-sampai orang yang masuk Islam tanpa dengan ilmu pun tidak sah. Karena Islam itu adalah ilmu, dan ilmu itu harus difahami dengan akal. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang yang belum akil balik tidak perlu beragama karena dia masih belum berakal. Agama yang satu-satunya yang menggunakan akal untuk percaya kepada Tuhan hanya Islam. Hanya Islam. Orang Islam kalau dia lahir kemudian dia meninggal sebelum dia balik masuk surga. Di dalam agama lain begitu dia lahir dia harus dibaptis, dimasukkan agama itu padahal dia belum berakal. Ini kelebihan daripada Islam. Oleh sebab itu Islam adalah agama ilmu pengetahuan dan harus dijalankan dengan ilmu. Menjalankan rukun Islam yang 5 dengan ilmu. Kita tidak bisa membayar zakat dengan sembarangan, tidak bisa berpuasa dengan semau kita, tidak bisa sholat dengan semau kita. Semuanya dengan ilmu pengetahuan.
Mencari rezeki pun dengan ilmu pengetahuan. Karena rezeki itu bukan harta. Rezeki di dalam Islam adalah kekayaan lahir dan batin. Yang ketiga, Rabbaniyin adalah ulama, orang yang memahami Islam dan orang yang berilmu pengetahuan Islam. Jadilah ulama, kunu Rabbaniyin, jadilah ulama. Oleh sebab itu, seorang muslim siapapun dan dari kelas ekonomi manapun wajib menuntut ilmu. Tidak seperti misalnya dalam agama lain, tingkat masyarakat yang paling rendah tidak perlu kaya, tidak boleh pinter. Di dalam Islam semua orang berhak menjadi pinter, semua orang berhak menjadi kaya. Ini kelebihan dari Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Selain berilmu, ciri daripada Islam adalah agama yang mengkombinasikan antara keimanan, keilmuan, dan amal. Tidak ada gunanya orang yang berilmu tanpa mengamalkannya. Tidak ada gunanya orang beramal tanpa ilmu pengetahuan. Dan tidak ada gunanya ilmu dan amal seseorang tanpa iman. Ini Islam. Ya, makanya betapapun tingginya ilmu orang-orang kafir, a'maluhum kasarab, jasanya besar, insya Allah masuk surga, omong kosong, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Siapa yang menciptakan listrik ini? Memang orang kafir, tapi dia tidak ada pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakannya boleh atau tidak? Boleh. Rasulullah pernah berperang meminjam pedangnya orang Yahudi. Kita di masjid menggunakan listriknya yang ditemukan oleh Edison, tidak ada masalah. Ya, itu adalah karya umat manusia yang kita bisa menghargainya. Tetapi yang melakukan itu jangan dikira merupakan amal soleh yang diterima oleh Allah dengan surganya yang tinggi, karena tidak ada iman. Oleh sebab itu di dalam Islam tidak ada pemisahan iman, ilmu, amal. Rabbani adalah orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal. Tidak ada gunanya ilmu kalau tidak diamalkan. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu merusak. Umar ibn Khattab pernah mengatakan, al-amalu bila ilmin yufsidu aksar min an yuslih. Amal yang tidak didasarkan oleh ilmu pengetahuan itu lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Oleh sebab itu di dalam Islam kombinasi ilmu dengan amal ini sangat diperlukan. Selanjutnya, ilmu itu juga ada dua, ilmu kauniyah dan ilmu ilahiyah. Ilmu kauniyah adalah ilmu yang mempelajari alam semesta yang menjadi ciptaan Allah, dan itu adalah sunnatullah. Seorang muslim tidak boleh hanya mengetahui ilmu ilahi, dia harus mengetahui juga ilmu-ilmu kauniyah yang juga terdapat di dalam wahyu Allah, ada di dalam Al-Quran. Kita harus memahami itu dan menyesuaikannya dengan ilmu ilahiyah. Seorang muslim tidak akan bisa melakukan puasa kecuali dengan mempunyai ilmu falak. Wasamsu tajri li mustaqarrin la dzalika takdirul azizil alim. Maknanya apa? Perputaran matahari dan bulan itu harus diketahui seorang muslim, karena dengan itu dia tahu kapan sholat dimulai, kapan puasa dimulai, kapan hari raya dimulai. Oleh sebab itu Rabbani harus tahu ilmu-ilmu yang seperti ini. Lebih luas lagi, ilmu-ilmu yang sekarang ini dipelajari di universitas-universitas non-Islam, ada ilmu politik, ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya. Itu seakan-akan sekarang bukan menjadi milik umat Islam. Ya, orang menyebut itu adalah ilmu sekuler. Padahal di zaman keemasan Islam, para ulama kita yang mengetahui ilmu akidah syariah juga mengetahui ilmu kedokteran.
mengetahui ilmu gizi, ilmu pertanian, ilmu mengenai kejiwaan. Bahkan di dalam kedokteran Islam yang namanya penyakit itu ada dua, penyakit jiwa dan penyakit raga. Dan orang yang sakit raga itu pasti ada hubungannya dengan penyakit jiwa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Qulub itu apa? Liver. Di dalam bahasa kedokteran liver. Orang yang tenang hidupnya dengan berzikir kepada Allah, seperti bapak-bapak sekalian ini rutin ke masjid, itu akan tenang hatinya dan sehat raganya. Ini Islam. Tetapi dalam ilmu kedokteran modern, jiwa sendiri, raga sendiri. Nah, yang masalah sekarang ini umat Islam lebih percaya kepada dokter raga daripada dokter jiwa. Mestinya orang-orang yang hatinya sakit itu datang kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tidak mau datang. Baru kalau dia sakit badannya, dia datang ke dokter. Dan percaya apa yang dikatakan oleh dokter itu. Tapi begitu dia sakit jiwanya, apa yang dikatakan oleh ustadz tidak penting. Ini penyakit umat di situ. Padahal dua-duanya mempunyai ilmu yang sama. Dengan ulama Anda juga akan bisa membersihkan jiwa menjadi sehat jiwa. Sama dengan kalau kita pergi ke dokter, sehat jasmani kita. Selanjutnya, orang Rabbani adalah orang yang menyantuni orang lain, orang yang peduli terhadap umat, bukan hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Diri daripada agama Islam. Islam bukan agama yang dikuasai oleh rahib-rahib. Islam bukan agama yang dikuasai oleh ulama-ulama saja. Ilmunya ulama harus ditularkan kepada masyarakat, dan masyarakat itu menjadi tanggung jawabnya para ulama. Bahkan Islam itu bukan agama yang kegiatannya hanya di masjid. Maaf saja, agama lain ada yang agama itu hanya di tempat ibadahnya. Di luar itu bukan lagi ibadah. Jadi kalau dia 1 minggu tidak pergi ke tempat ibadah itu, dia seminggu, 2 minggu, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, berarti sudah tidak beragama. Seorang muslim, meskipun dia tidak pergi ke masjid, dia tetap muslim. Karena mungkin dia sholat di musola, karena dia sholat di rumah. Kalau dia musafir, dia sholat di jalan. Tetapi perbuatannya, amal-amalnya, semuanya lillahi ta'ala. Ketika dia memberi adalah sedekah. Ketika dia hidup bersama dengan perempuan, dia namanya menikah. Ketika mengeluarkan kekayaannya, dia berzakat. Ketika menolong orang lain, dia beribadah. Seluruh aspek kehidupan seorang muslim adalah lillahi rabbil alamin. Ini ciri daripada seorang Rabbani. Seorang Rabbani juga memperduli dengan pendidikan umat, peduli dengan apa-apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Jadi kalau kita fahami dari pengertian ini, Rabbani itu adalah ulamanya. Maka generasi Rabbani adalah generasi yang mengikuti apa kata ulamanya. Dan ulama di dalam Islam adalah orang-orang yang juga bisa menjadi umaro, bisa menjadi umaro. Tetapi tidak semua ulama ternyata boleh menjadi umaro. Ya. Rasulullah membedakan antara Abu Hurairah dengan Khalid bin Walid, ya, ataupun sahabat-sahabat lain yang ilmunya tinggi. Kenapa? Khalid bin Walid itu ilmunya tidak setinggi Abu Hurairah. Rahasianya di mana? Rahasianya karena Khalid bin Walid bisa menjadi pemimpin
dan dia kuat menjaga amanah sebagai pemimpin. Sementara Abu Hurairah ilmunya tinggi tetapi tidak kuat menjaga amanah menjadi pemimpin. Oleh sebab itu tidak semua ulama itu berhak menjadi pemimpin dan layak menjadi pemimpin. Di sini kita kemudian paham bahwa masyarakat muslim itu mempunyai dua pemimpin, yang satu ulama, yang satu umaro. Ini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam syariah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang berarti masyarakat yang dikuasai, yang dipimpin oleh Rabbani adalah masyarakat yang dipimpin oleh ilmu pengetahuan. Pemimpinnya mempunyai ilmu. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan sekarang ini adalah sedikit demi sedikit semampu kita menjadikan Rabbani adalah pemimpin-pemimpin masyarakat, supaya masyarakat ini kembali lagi, jika ada masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, dia akan kembali kepada ulamanya. Tetapi masalahnya, ulama-ulama yang kita miliki sekarang ini tidak semuanya mempunyai kapasitas yang seperti ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita tingkatkan pendidikan kita tingkatkan sekolah-sekolah kita, universitas-universitas kita, termasuk pengajian-pengajian seperti begini. Kalau dulu di zaman Abbasiyah, orang-orang yang pengajian seperti ini terbagi dari tempat-tempat pojok-pojok. Setiap pojok ada imamnya masing-masing, dan yang mendengarkan itu kemudian menulis apa yang dikatakan oleh imamnya itu dan belajar sendiri, dia sehingga menjadi ulama. Ini Allah karuniakan kepada mereka-mereka yang betul-betul mempunyai ghirah diniyah, mempunyai akidah yang kuat, diberi hafalan yang kuat. Jadi masjid dulu betul-betul menjadi universitas. Ulamanya tidak ada pekerjaan lain kecuali mengajar. Bahkan murid-muridnya pun mendengar ulama-ulama itu untuk supaya dia menjadi ulama. Oleh sebab itu, dengan situasi apapun sekarang ini, tidak ada salahnya kalau bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian menjadikan pengajian ini sebagai penambah ilmu, sebagai alat untuk berdakwah di tempat lain. Ini perlu sebuah apa yang disebut dengan mekanisme keilmuan. Ya, ketika Rasulullah berkhutbatul wada, pesan beliau satu di antaranya, yang hadir supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, dengan begitu maka ilmu akan tersebar. Oleh sebab itu, acara-acara yang seperti begini ini adalah acara-acara yang sangat mulia dan perlu disebarkan kepada seluruh masyarakat dimanapun bapak-bapak berada. Dengan begitu ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan masyarakat akan bertambah. Jamaah Masjid Al-Irsyad dan mitra muslim rahimakumullah, bagaimana kita mencetak generasi kita supaya mereka betul-betul terikat dengan ulama Rabbani ini? Pertama, kita harus memperkuat akidah. Jadi penting sekali akidah, mutamassik bil akidah wasyariah. Godaan untuk berakidah Islam ini luar biasa. Dari aliran-aliran yang sesat, dari pemikiran-pemikiran yang terlalu rasional liberal, dari agama lain, dari ideologi lain, semuanya masuk ke dalam pikiran umat Islam sehingga akidah kita ini diguncang. Sekarang ada pikiran pluralisme yang mengatakan Tuhan semua agama sama. Waduh, Tuhan semua agama sama, berarti ada berapa Tuhan itu? Tuhan semua agama sama, berarti ada 1, 2, 3 Tuhan. Tuhan itu mempunyai kesamaan masing-masing, berarti tidak lebih Tuhannya lebih dari 1. Kalau Tuhan semua agama satu juga salah. Ya, karena Tuhan agama lain itu sifat-sifatnya juga lain dengan Tuhan yang ada di dalam Islam. Tetapi ada orang-orang Islam yang kemudian percaya dan memperjuangkan
Paham ini tantangan besar bagi kita. Akhirnya agama-agama lain pun dianggap berhak masuk surga, padahal umat Islam sendiri belum tentu masuk surga. Jadi seakan-akan surga ini milik bersama. Ini kesalahan yang dialami orang Islam. Itu, maka dari itu akidah kita harus kuat. Kita tidak hanya mengetahui Allah adalah Tuhan kita, tetapi kita harus mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian akidah harus dikaitkan dengan syariah. Jangan kemudian setelah percaya bahwa kita ini adalah hamba Allah yang paling dekat kepada Allah, saking dekatnya kita mencapai derajat yang disebut dengan fana. Kalau sudah fana, kita sudah tidak lagi ada jarak dengan Tuhan. Berarti kita di tangan Tuhan, Tuhan di tangan kita. Nah, ini kesalahan fatal. Ya. Kita di tangan Tuhan, tapi Tuhan tidak di tangan kita. Sebab kita ini terlalu kecil untuk meminggang Tuhan. Ini kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, akidah kita harus dikaitkan dengan syariah. Orang-orang yang percaya dengan kepercayaan yang salah ini kemudian mengatakan yang sudah dekat kepada Tuhan tidak perlu sholat karena sudah dekat sekali dengan Tuhan. Ya, orang-orang seperti begini kalau dia berdosa langsung diampuni oleh Tuhan meskipun kabair. Orang-orang ini tidak pernah berdosa. Ini satu kesalahan dalam memahami akidah wasyariah. Orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang-orang yang akan menuju kepada sebuah proses menuju mukmin. Belum tentu kita mengamalkan syariah dengan sebanyak-banyaknya kita akan mencapai derajat mukmin. Bahkan di dalam berpuasa pun ada warning, ada peringatan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan tetapi dengan iman, ghufira ma taqaddama min dambihi. Berarti ada orang yang berpuasa tidak karena iman. Berarti ada derajat orang-orang yang berislam, menjalankan rukun Islam tetapi tidak ada iman di dalam hatinya. Maka iman harus menjadi dasar daripada Islam atau syariah. Yang kedua, kita harus mengamalkan ta'lim. Seperti saya sebut di dalam tahmid tadi, alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, kita ini adalah pewaris nabi, para nabi, dan kita mewarisi tugas untuk taklim, harus mengajar, harus mengajar kepada siapapun, karena dengan mengajar itu kita akan bertambah ilmunya. Ya. Meskipun dalam konteks masyarakat yang sekecil apapun, mengajar diri sendiri, mengajar keluarga kita, mengajar masyarakat kecil, dengan ilmu yang kita punya, balighu anni walau ayah, itu tetap kita akan sampai kepada derajat muallim. Hadirin jamaah Majelis Al-Irsyad mitra muslim yang dirahmati Allah, nampaknya masa tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan. Setelah azan akan dilanjutkan, oleh sebab itu silahkan kita break sebentar dan akan kita dengarkan azan sholat isya. Berkaitan dengan akidah wa syariah, kenapa kita mesti menghubungkan akidah dengan syariah? Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara umat Islam itu yang ingin merayakan hari raya Yahudi, dan ada juga sahabat yang kemudian membawa kitab Taurat kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bagus sekali ayatnya. Ya, ini oleh Rasulullah kemudian dijawab dengan turunnya wahyu, udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Jadi udahlah Islam aja, itu kitab-kitab yang terdahulu itu disempurnakan oleh Al-Quran. Semua yang ada dalam sejarah, di dalam kitab-kitab Taurat ataupun Injil itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini adalah wahyu asli diturunkan Allah kepada Rasulnya. Kafah itu juga berarti bahwa ketika kita mengamalkan syariah atau kita sebagai seorang muslim dan mukmin, jangan dicampur dengan hal-hal yang berbau atau bertentangan dengan syariah. Ya, akidahnya udah bagus, begitu pilek ke dukun, buyar itu namanya akidah. Begitu dia menginginkan sebuah jabatan, dia pergi ke dukun, musyrik. Makanya kita dilarang untuk mencampur adukkan yang syariah, yang hak dengan yang batil. Itulah yang disebut dengan kezaliman. Wala yalbisu imanahum bidulmin. Jangan mencampur adukkan keimanan Anda dengan kezaliman yang hanya sekedar kebutuhan duniawi. Apa itu zulm? Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Oleh sebab itu jangan meletakkan kemusyrikan di dalam dadamu ketika dadamu itu adalah sebagai dada seorang muslim, mukmin. Sama dengan maksiat. La yazni zani wa huwa mu'minun. Tidak mungkin di sini hati pezina pada saat yang sama hati seorang mukmin. Wala yasriku sarik wa huwa mu'minun. Tapi di masyarakat kita ini aneh-aneh. Seorang koruptor dengan uangnya yang banyak pergi umroh dengan uang korupsi itu. Itu yalbisu imanahum bi korupsi. Mencampurkan. Jadi harta yang haram diletakkan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Ya. Bukan masalah hartanya, mencurinya itu sudah merusak hati orang, hati diri sendiri. Ya. Seorang yang berzina, ya, tidak tahu siapapun, ya, hanya Allah yang tahu. Itu disebut dengan orang yang zalimun li nafsihi, merusak dirinya. Ya. Ketika dia beriman, kemudian pada saat yang sama dia berzina, tidak ada iman lagi di dalam dadanya itu. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau berpuluh-puluh kali hilang imannya itu. Karena hati seorang hamba itu sekali dia berbuat dosa kecil sekalipun akan memberi titik hitam dalam hatinya. Kalau ribuan kali, jutaan kali dia berdosa, apalagi dosa besar, hitam hatinya itu. Tidak ada jalan menuju petunjuk Allah, apalagi berkah dari Allah. Nah, orang-orang yang seperti begini ini kita harus hilangkan sekarang ini. Dia mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi perbuatannya tidak kafah sebagai seorang muslim. Yang kedua, masyarakat harus mengerti, harus faqih tentang bagaimana berislam dengan rukun Islam yang 5 saja. Dia tahu kewajibannya bersedekah, berzakat, berpuasa, haji, sholat dengan segala macam bentuknya. Harus tahu, tidak perlu lagi dia kuliah hanya sekedar belajar bagaimana sholat yang betul. Ini adalah cara kita menjadikan masyarakat robbani seperti begitu. Masyarakat sudah tidak perlu disuruh-suruh lagi pergi ke masjid, karena al-barakatu ma'al jamaah sudah memahami itu. Masyarakat tidak perlu didorong-dorong untuk bersedekah, karena bersedekah itu lebih tinggi daripada berzakat. Jadi berzakat sudah, bersedekah belum, masih belum apa-apa. Yang tinggi derajatnya itu adalah orang-orang yang ketika dia memberikan sesuatu itu bukan karena kewajiban, tetapi karena dia merasa bahwa itu adalah rasa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah alimun bi ilmil ilahi wal ilmul kauni, seperti yang saya sebutkan tadi. Masyarakat ini harus kita ajar, bukan hanya ilmu pengetahuan kauniyah, tetapi juga ilmu pengetahuan diniyah. Kuliah di UNER tidak ada masalah, kuliah di ITS tidak ada masalah, tetapi
ketika nanti Anda sudah menjadi mahasiswa lulus S1, S2, S3, keislaman Anda juga harus S1, S2, S3. Ya, man izdada ilman walam yazdad dudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ya, kalau dia S2 di ITS, di UNER atau di UGM, kemudian S2, kemudian S3, tetapi tidak menambah keimanannya, dia akan tambah jauh dari Tuhannya. Ilmu-ilmu kauniyah itu sudah bisa memberi pelajaran bagi seseorang untuk beriman kepada Allah. Biasanya mahasiswa-mahasiswa belajar fisika, belajar ilmu filsafat itu akan lebih dekat kepada Tuhan kalau dia memang betul-betul menginginkan petunjuk dari Allah. Oleh sebab itu di dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka sekarang ini masalah bagi kita. Kalau bisa yang belajar agama itu juga mengetahui ilmu pengetahuan umum meskipun pada tingkat yang secukupnya, dan orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan umum itu memahami agama dengan kadar secukupnya. Itulah yang menurut Imam Al-Ghazali disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Bagi yang belajar syariah, fardu ain dia memahami ahkam syariah, dan fardu kifayah dia mempelajari politik. Bagi yang belajar politik, fardu ain dia belajar politik dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan siasah syariah, politik yang betul-betul Islam. Dan bagi dia fardu kifayah mengetahui ahkam syariah sampai ahli dalam bidang fikih. Kalau terjadi seperti begini, dunia ini aman. Dunia ini aman. Yang belajar ilmu ekonomi, dia tahu apa arti korupsi, bahwa itu adalah bukan rezeki dan tidak berberkah. Tapi malangnya orang yang belajar ekonomi, dia tahu ekonomi dan tidak tahu dosa. Itu nestapa manusia muslim modern itu. Masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Yang selanjutnya adalah akhlakul karimah. Ya, sudah mutamassik bil akidah wa syariah, kemudian amilun bis syariah, yang ketiga adalah mutahallik bil akhlakil karimah. Berakhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah kecenderungan hati. Ini akhir-akhir ini kita mendengar kata-kata karakter, pendidikan karakter, seakan-akan itu menjadi pendidikan yang lebih penting dari pendidikan akhlak. Pendidikan karakter bukan pendidikan akhlak. Ya, dia sepertiganya dari pendidikan akhlak. Sebab seorang pejabat yang berkarakter itu adalah pejabat yang tegas, berpendirian kuat, disiplin, meskipun selingkuh, meskipun dia korupsi secara struktural, ya, tapi tegas, disiplin, bagus, hidupnya sederhana, di baliknya dia korupsi. Itu namanya pemimpin yang berkarakter. Lain dengan pemimpin yang berakhlakul karimah. Karakter itu adalah tempelan di dalam diri orang. Ya, dia tegas, ya, di dalam menegakkan disiplin di kantornya. Tapi begitu istrinya terlibat, dia tidak tegas. Begitu orang yang dekat dengan dia melakukan korupsi, dia tidak tegas. Nah, itu berkarakter, tapi orang yang tidak berakhlak. Akhlakul karimah itu berasal dari kata khuluq. Khuluq itu dari kata-kata kholako, ciptaan. Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Oleh sebab itu akhlak manusia itu berasal dari dirinya yang dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah cenderung kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan. Kalau dia belok ke kanan atau ke kiri, ya, kemudian melakukan maksiat, maka dia sudah melanggar nuraninya, melanggar fitrahnya. Maka orang yang beriman dan berilmu
dan menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dia akan memperoleh akhlakul karimah. Kalau dalam istilah Islam ada derajat Islam, iman, ihsan. Orang itu berislam, kemudian dengan keislamannya itu dia akan mencapai iman. Dengan keimanannya itu dia akan hidup secara ihsan. Oh, apa begitu? Betul. Pernah suatu ketika Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, kami sudah beriman ya Rasulullah, amanna. Kemudian Rasulullah menjawab, Qulu aslamna. Katakan berislam, jangan beriman. Loh, kira-kira kaget sahabat itu. Rasulullah kemudian dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, diperintahkan Allah untuk mengatakan, katakan kami sudah Islam, walam yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam dada kamu. Meskipun sudah sholat, puasa, zakat, haji, iman belum masuk ke dalam dada kamu. Oleh sebab itu, teruslah kita beribadah kepada Allah dengan rukun Islam yang ini sampai Anda mencapai sebuah keimanan. Maka dalam Al-Quran juga diperintahkan, u'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu sampai datang keyakinan di dalam hati kamu. Maka dari itu setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami pada jalan yang benar. Ini bahasanya. Nah, ini ada YouTube ini, saya ingin cerita nih supaya umat Islam tidak salah paham. YouTube itu isinya pidato seorang pendeta. Kemudian di situ disebutkan Al-Fatihah. Kemudian di dalam penjelasannya itu dikatakan bahwa umat Islam ini doanya itu terus, tidak berubah-ubah. Sementara di dalam gereja itu lagunya bermacam-macam. Antara satu gereja dengan yang lain dia berbeda-beda. Saya tidak ingin menyinggung itu. Ini orang yang tidak memahami arti dari Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu adalah sebuah ucapan, sebuah tahmid, sebuah ibadah kepada Allah yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Dan itu adalah rasa cinta kita kepada Allah. Takbir, tahmid, tasbih dan lain sebagainya itu memuji kepada Allah, dan itu adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Ini sebenarnya agama cinta itu ini, bukan agama lain. Agama yang mencintai Allah. Barang siapa mencintai Allah pasti mencintai Rasulnya dan mencintai umat manusia. Kemudian dikatakan di dalam penjelasan tadi, ihdinas siratal mustaqim. Oh, berarti umat Islam ini dalam keadaan sesat kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami petunjuk. Loh, berarti sekarang ini sesat semua orang Islam katanya. Ini tidak paham bahasa Arab. Makna daripada ihdinas siratal mustaqim itu adalah tetapkanlah kami pada jalan yang lurus, yang benar. Bukan, nah ini siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya kaum yang engkau marahi ya Allah. Ya. Orang-orang Yahudi, dan bukan orang-orang yang sesat, waladdallin, orang Nasrani. Nah, di sini ya, kita memuji kepada Allah, kita mencintai Allah. Kemudian kita merendahkan diri di hadapan Allah, supaya apa? Apa yang diciptakan oleh Allah dalam diri kita ini tetap suci. Saya pernah ditanya oleh orang mu'alaf di Inggris,
dia itu istrinya orang Islam, tapi kemudian dia masuk Islam tapi dia ini mengeluh kepada saya, kenapa sih Islam itu mengharuskan pemeluknya untuk melakukan sholat? Sholat itu bagi saya sulitnya setengah mati, apalagi kalau di kantor. Orang-orang di kantor saya ini semuanya bukan muslim, dan saya kesulitan untuk melakukan sholat. Nah, saya ingin tahu apa faidahnya sholat, katanya. Ini saya jawab dengan secara rileks saja. Saya bilang begini, Anda tahu Tuhan Islam itu adalah maha suci, the most sacred, maha suci, dan tidak boleh dan tidak akan bisa orang mendekat kepada yang maha suci itu kecuali dalam keadaan yang suci. Dan kita ini sebagai manusia ini penuh dengan dosa, dan sholat itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dalam setiap hari dan semalam. Oh, that's okay, katanya. Penjelasan itu masuk akal, kata dia. Tapi ini saya bilang, ini spiritual explanation, ini penjelasan spiritual. You can believe and you cannot believe. Anda boleh percaya dan boleh tidak, karena ini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Oke, I understand, katanya dia. Ya. Tapi saya akan coba usahakan. Nah, di sini yang namanya syariah itu adalah sebuah perbuatan. Ya, perbuatan itu bisa dihayati dengan hati dan bisa juga tidak. Kalau kita menghayati perbuatan kita dengan baik, ya, disertai dengan keimanan, perbuatan itu akan memperkuat jiwa kita. Maka akhlakul karimah itu harus disertai dengan amal-amal yang memperkuat akhlak itu sendiri. Baik, sudah berilmu, sudah berakidah, berilmu, berakhlakul karimah. Yang selanjutnya, generasi Rabbani itu harus generasi yang juga bisa, mau untuk melakukan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Harus bisa berdakwah, menyampaikan apa saja. Bayangkan sekarang kalau semua orang berbicara kebaikan, dan di sekitarnya katakanlah satu orang akan berbicara kebaikan kepada 10 orang, yang 10 orang berbicara kebaikan kepada 10 orang yang lain, itu akan luar biasa bentuk masyarakat kita ini. Dan ternyata orang-orang yang tadi saya sebutkan di awal, ya, melakukan maksiat, membunuh anaknya, membunuh suaminya, membunuh istrinya, adalah orang-orang yang tidak dekat dengan masyarakat yang Rabbani ini. Orang-orang yang sudah jauh daripada ukhuwah Islamiyah, bahkan tidak menjalankan syariah, akidah pun tidak kuat. Maka dari itu kewajiban kita, ya, kita harus menyebarkan, kita harus berdakwah kepada siapapun, baik kepada anak-anak kita, baik kepada keluarga kita, suami dan istri kita, ataupun kepada masyarakat yang berada di sekitar kita. Lebih besar lagi dari sekedar itu, kita juga harus tahu generasi Rabbani ini memahami politik. Kita ini menjadi bulan-bulanan politik. Memahami saja itu penting. Tidak berpolitik tidak ada masalah, tetapi kita faham apa yang terjadi dan apa rekayasa sedang dilakukan oleh politisi yang memang anti kepada Islam misalnya, atau ingin menghilangkan aspirasi umat Islam. Kita harus memahami itu, kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan di dalam tempat di mana kita berada. Luar biasa tantangan kita ini di Indonesia, ya, ini di era reformasi ini sudah terdapat sekitar 2.500 undang-undang. Pertanyaannya, siapa yang menyusun undang-undang itu? Tahun lalu akan disahkan undang-undang kesetaraan gender. Tidak ada orang Islam yang tahu apa bahayanya undang-undang ini. Oleh sebab itu kita perlu orang-orang Islam yang paham ini. Berpolitik itu mengatur undang-undang, bukan hanya berkuasa.
menjadi anggota legislatif itu juga perlu memahami ini. Ketika undang-undang pornografi mau disahkan, orang Islam sendiri menolak. Bahkan ada orang Islam yang mengatakan yang porno itu bukan orangnya tapi matanya yang melihat katanya. Ini bagaimana ini? Ini kita harus berjuang memahami politik, berjuang di situ dengan cara-cara yang seperti ini. Apa yang undang-undang kesetaraan gender tadi akan dikatakan? Siapapun yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sosial masuk penjara. Nah, kalau kita memberi pakaian anak perempuan dengan rok, kemudian laki-laki dengan celana, ini kan membeda-bedakan. Kalau sekolah kita memisahkan laki-laki dan perempuan pada tempat lain, ini membeda-bedakan. Kalau guru sekolah perempuan kita adalah perempuan, tidak ada laki-lakinya, ini membeda-bedakan. Betapa rusaknya pendidikan Islam kalau undang-undang ini disahkan. Dan banyak lagi. Dengan kesetaraan gender nanti akan masuk di situ LGBT, lesbianisme, gender, biseksual dan transgender. Dengan undang-undang ini oleh orang akhirnya dipikirkan haknya untuk menikah sesama jenis. Siapa yang peduli dengan undang-undang ini kalau bukan kita? Oleh sebab itu kita harus paham politik dan harus mengerti politik dan harus tahu untuk apa kita berpolitik. Ini masyarakat robbani yang harus kita ciptakan, peduli dengan politik. Selain itu kita juga harus tahu manajemen, ya. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa manajemen itu akan kalah dengan kemaksiatan, kebatilan yang dengan nizam, dengan manajemen yang baik. Oleh sebab itu orang Islam ini harus kuat manajemennya, persatuannya harus dimanage, sedekahnya harus dimanage. Saya diberitahu oleh Ustadz Yusuf Mansur, orang Islam di Jakarta saja itu sedekahnya sekali Jumat bisa 5 triliun. Atau di Jakarta atau di Jakarta dan sekitarnya, sedekahnya saja. Kenapa tidak dimanfaatkan orang Islam? Ukhuwah Islamiyah ini harus diaplikasikan di dalam manajemen yang baik, menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Sekarang zakat umat Islam ini kalau dikumpulkan berapa miliar, berapa triliun, berapa pesantren yang bisa kita dirikan. Sekarang dana umat Islam yang menumpuk di Departemen Agama menjadi dana abadi umat, itu belum bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Ada 7 triliun kalau tidak salah, belum bisa disentuh oleh undang-undang. Siapa yang mengatur undang-undang? Harus orang-orang Islam yang berpikir, berjuang dalam bidang politik. Kemudian yang penting lagi, berpolitik tetapi harus amanah. Berpolitik tapi kita harus jujur. Di Jakarta saya katakan kepada para kawan-kawan yang berjuang di bidang politik, berpolitik itu ada fikihnya, ya. Berpolitik itu ada fikihnya. Ada namanya siyasah syar'iyah, politik yang berdasarkan pada syariah. Kita bersatu pun ada fikihnya, fikul iktilaf. Kita berbeda-beda partai itu juga ada fikihnya, namanya fikul ikhtilaf, tetapi tetap berdasarkan kepada fikih. Jangan kemudian kita berpolitik karena kepentingan pribadi, akhirnya fikih kita lupakan. Itulah yang kata almarhum Zainuddin MZ, membaca ayat kursi setiap hari, begitu dapat kursi lupa ayatnya, tinggal kursinya. Ini jadi fikih harus kita gunakan. Oleh sebab itu menjadi politisi, menjadi pemimpin harus jujur, amanah dan kuat memegang amanah, bukan hanya sekedar amanah. Banyak orang yang punya duit bisa menjadi politisi tapi tidak kuat memegang amanah, akhirnya terjerumus ke dalam kasus korupsi. Dan yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah dalam bentuk apapun. Ya, belajar dengan baik itu juga berjihad. Nah, ini kata-kata jihad ini sekarang menakutkan karena ada ISIS. Ya. Ya. Kemudian dengan
semua orang mengutuk ISIS, itu pada saat yang sama dia mengutuk jihad. Ini kesalahan besar. Nah, kemudian ISIS menggunakan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, benderanya dibakar sekaligus membakar la ilaha illallah. Ini kesalahan juga. Jadi supaya kita dudukkan dengan benar, Islam bukan agama yang mendukung kekerasan. Islam adalah agama damai. Kalau ada orang Islam melakukan kekerasan, ya bertentangan dengan syariah. Tetapi kata-kata jihad di dalam Islam itu macam-macam. Jihad fi thalabil ilmi dinamakan jihad juga. Jihad di dalam menyantuni anak yatim, jihad. Seorang ibu yang melahirkan anak, hamil melahirkan anak, jihad. Karena matinya juga mati syahid. Ya. Berarti jihad ini ternyata tidak hanya kekerasan, tetapi ada orang-orang yang tidak memahami Islam, itu ingin menghapuskan kata jihad di dalam seluruh kitab di dalam Islam. Tidak mudah menghilangkan jihad itu, karena jihad tidak berarti selalu peperangan. Ada sebuah dialog kecil, ya, ini kiriman YouTube sekedar untuk menggambarkan saja. Orang-orang non-muslim itu selalu menuduh Islam sebagai agama teroris, agama yang menganjurkan peperangan. Ya, terjadinya peristiwa WTC itu memberi kesimpulan kepada orang-orang di Barat bahwa Islam adalah agama kekerasan karena membunuh 3.000 orang di Menara Kembar di Amerika. Apa sebenarnya logikanya itu? Kita perlu bertanya, berapa orang yang mati di WTC? 3.000 orang. Berapa orang yang mati di Afghanistan? 15.000 orang. Berapa orang yang mati di Afghanistan, Irak, dan Syria, dan Israel? Lebih dari 100.000 orang. Jadi kalau kita dituduh sebagai agama teroris, agama yang menganjurkan kekerasan, ternyata ada lagi orang-orang yang atas nama kemanusiaan justru membunuh manusia yang tidak berdosa. Dan itu pun juga belum tentu yang melakukan pengeboman Menara Kembar itu adalah orang Islam. Orang Amerika sendiri membuktikan bahwa itu bukan pekerjaan orang-orang Islam. Ini kita harus waspada. Kita harus tetap berjuang menegakkan kalimatullah, memperjuangkan akidah Islamiyah, berjihad di jalan Allah melalui pendidikan, kegiatan sosial dan lain sebagainya, mengembangkan sumber daya manusia melalui berbagai macam sarana dengan harta dan jiwa kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjihad dengan harta kita. Tidak bisa berkontribusi dalam pendidikan, kita beri harta kita. Tidak bisa mewakafkan diri untuk perjuangan umat Islam, ya kita harta kita. Kami ini di pesantren-pesantren itu adalah wakaf diri, bukan wakaf harta. Ya, kami ini adalah pegawai-pegawai Tuhan yang tidak pernah pensiun. Mati hidup adalah berjuang untuk Islam di pondok pesantren. Kami ini adalah wakaf, wakful bashar namanya. Ini adalah jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, dengan begitu ya, Allah kemudian memberikan tafsir ya, tafsirnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam bentuk apapun akan diberi petunjuk jalan-jalan. Jalan itu apa? Bisa jadi metode, bisa jadi temuan teori, bisa jadi sistem. Tetapi kelanjutan daripada ayat ini menarik, dengan syarat kalau Anda berjihad di jalan Allah, Anda harus berjihad dengan ikhlas, dengan amanah, dengan ihsan. Akhir daripada ayat itu berbunyi innallaha lama al muhsinin.
Allah itu bersama orang-orang yang berjihad di jalan Allah fi maqamil ihsan. Tingkatnya bukan kewajiban di dalam Islam, tingkatnya adalah berislam pada tingkat ihsan, yaitu beribadah di jalan Allah seakan-akan Allah melihat kita setiap saat. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, percayalah Allah melihat kita. Keyakinan itulah keyakinan orang yang disebut dengan muhsinin, orang yang berjihad di jalan Allah tetapi dengan iman di dada dan dengan kecintaan kepada Allah, sehingga apa yang dilakukan itu adalah al-Islam pada tingkat ihsan. Itulah yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita membangun generasi Rabbani yang ternyata syarat dengan iman, ilmu, amal, Islam, iman, ihsan. Ini adalah trilogi yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan berislam orang yang tidak beriman, dan tidak akan beriman orang yang tidak berislam, dan tidak akan berislam orang yang tidak beramal. Oleh sebab itu, mari dalam suasana yang serba sulit ini kita terus menjaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga keluarga kita yang dari sekecil-kecilnya, kita jaga masyarakat kita dari sekecil-kecilnya, kita jaga juga masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia itu adalah kita semuanya. Bangsa Indonesia adalah majelis ini. Oleh sebab itu kita perbaiki dari situasi, dari jumlah yang sekecil-kecilnya menjadi jumlah yang sebesar-besarnya. Untuk itu mari kita akhiri tausiah dan ceramah ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allahu al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la miskinan wa la faqiran illa agnaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yannaka ridha qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma anka minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rizal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.